Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan yang kita kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah dan berbakti bersama dengan saudara-saudara kita yang berada di rumah. Mungkin juga ada yang mana-mana gereja yang sudah mulai berbakti gereja, tempat mereka di gereja masing-masing. Namun ada juga beberapa sidang atau gereja yang masih juga menggunakan secara live streaming untuk ibadah hari Ahad seperti mana pada hari ini juga. Maka itu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami senang sekali dengan penuh sukacita mengajak kita jemaat Tuhan dimanapun kalian berada pada hari ini. Kami dengan senang hati, dengan kerendahan hati mengajak kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita, duduk bersama-sama dengan ibu bapak kita, anak-anak yang ada di sempurna hari Bapa pada hari ini. Dan itu kami mengucapkan selamat hari Bapa buat yang dikatakan bapak-bapak. Semoga bapak-bapak semua sehat walafiat di samping keluarga yang tersayang, dan kiranya umur bapak dan usia bapak telah diberkati Tuhan sepanjang akhirnya. Dan selamat berbakti buat semuanya, dan kami percaya dan yakin pada pagi hari ini kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan kita, mengagungkan nama Tuhan kita, dan Dialah Tuhan yang esa, yang layak dipuji, yang layak disembah. Nama Tuhan kita yang telah memerdekakan kita atas kayu salib. Amin. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mulaikan ibadah kita dengan doa kita, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang penuh kasih, pengharapan kami hanya kepada Tuhan satu-satunya saja. Segala kekosongan kami, segala ketidakmampuan kami Tuhan, bila kami memanggil nama Tuhan kami, di saat itu juga Tuhan mendengar seruan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak terbatas, sekalipun manusia itu terbatas. Bapa sekali, kami pulangkan pujian syukur dan hormat kami hanya bagi nama Tuhan. Engkau telah mengadakan kami memberikan kami nafas yang baru pada hari ini untuk kesempatan bersama-sama dengan saudara-saudari kami dalam satu tim pelayanan ini untuk memuliakan nama Tuhan kami, meninggikan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa saudari, terima kasih buat pada hari ini Engkau mau membangunkan kami, Engkau memberikan kami nafas yang baru, sehingga kami dapat melihat ciptaan Tuhan. Dalam ini Tuhan Yesus kami berlutut di kaki, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami ya Bapa surga, seperti juga kami mengampuni orang bersalah. Hari ini Tuhan Yesus, hari ini hanya Tuhan buat kami. Hari ini Tuhan Yesus hanya untuk kebahagiaan kami. Hari ini ya Tuhan, hari ini untuk kemerdekaan, sukacita untuk kami bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus, di samping itu kami minta berkerialah Roh Kudus di tempat ini, di mana juga kami berada. Kami berdoa supaya dengan iman di kami Tuhan Yesus memberi kami damai di hati kami, untuk bersama-sama bertepuk tangan, nari bagi nama Tuhan, bersukaria bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berserahkan terkait kepada kami ini dalam Tuhan, dari permulaan, pertengahan, dan selesainya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah mereka yang sakit, biar mereka disembuhkan. Berkatilah mereka yang lemah, biar mereka dikuatkan. Berkatilah mereka yang dalam masalah, mereka disukacitakan, dihiburkan ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya hari ini adalah hari yang buat Tuhan yang dilimpahkan. Terima kasih. Diserahkan semuanya dalam tangan Tuhan.
kepada ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar di dalam hati. Katakan bersama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik. Mengenal Tuhan kita satu-satunya yang sungguh baik di depan kita. Kita sama-sama mengangkatkan suara kita di depan Tuhan. Kerinduan kita di depan Tuhan. Bapa,
dijamin. Yesus besar setia. Besar setia Tuhan di sepanjang hidup saya dan saudara. Amin. Katakan besar kasih Tuhan dalam hidupku. Amin. Haleluya, kita rasakan hari ini ku rasa bahagia. Amin. Haleluya. Ya, kita memuji Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan lagi yang hari ini ku rasa bahagia. Haleluya. Tetap selamanya.
Haleluya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita dalam menyembah Tuhan kita dengan ucapan syukur dari hadirat Tuhan. Di sempurna perayaan atau ulang tahun maka sempurna hari Bapa untuk semua Bapak-Bapak yang akan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur Bapa atas kebaikan Tuhan, atas Bapak-Bapak kami, atas hidup kami, atas keluarga kami. Terima kasih. Bersyukur Bapa, Hidup
kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekian pujian kita. Salam. Bertemu kita dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Hari Bapa buat Bapak yang tercinta. Di hari ini yang sangat kami menghargai Bapak-bapak yang telah berkorban, bertanggung jawab yang penuh besar dalam kekeluargaan di dalam kehidupan kami sebagai anak, sebagai ibu juga, ya. Dan kami merasa bangga mempunyai Bapak yang begitu sporting dalam segala sesuatu. Apalagi Bapak kita yang di surga, sangat-sangat Bapak yang luar biasa, yang tidak pernah terlalai pun dan terlenyap pun dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita mendengar akan firman Tuhan. Bapa surgawi, puji nama Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Bersabdalah Tuhan Yesus sebagai hamba-Mu yang berbicara. Kiranya firman Tuhan-Mu ini yang akan menyentuhkan hati kami, memberi bermanfaat buat kami, mengajar kami, mendidik kami, menasihati kami Tuhan, dan arti hidup kami dalam dunia Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan yang berbicara lewat firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Pujian syukur hormat hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang layak disembah, layak dipuji. Amin. Kita bersama-sama dengan saya senang sekali membawa kita satu berita baik untuk kita pada hari ini, merenungkan hati seorang bapa ataupun satu tema yang berkata mengenal hati bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak kita mempunyai ayah ataupun bapa dalam dunia ini. Ada yang bapa yang jauh perjalanan hidupnya, artinya mencari nafkah untuk keluarga. Ada juga bapa yang ada di sisi kita bersama-sama dengan keluarga. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, di sebenar hari bapa ini kita mau melihat lebih dekat lagi, lebih dalam lagi akan artinya hati seorang bapa, ataupun mengenali hati bapa kita yang selama ini memberi satu tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan kekeluargaan, supaya hidup dalam kekeluargaan itu bahagia dengan ada seorang bapa yang dikatakan superhero. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dalam Lukas 15 ayat yang ke-20. Firman Tuhan yang berkata, Lukas 15 ayat yang ke-20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Amen. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari permulaan ayat ini, dari hingga yang ke penghabisan ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menekankan bagaimana hati seorang bapa kepada anak. Dia mempunyai dua orang anak, sulung dan bungsu. Di mana dalam cerita ini si bungsu meminta
dengan banyak hal. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Di dalam satu pengertian kita sebagai kemanusiaan, kita mempunyai hati. Manusia mungkin berkata, bagaimana seharusnya saya ingin memberi apa itu kepada anakku, jika hidupnya di suatu kelak akan membawa dirinya jauh daripada keluarga. Mungkin pemikiran kemanusiaan berkata sedemikian. Tapi hati seorang bapak ini mempunyai hati berkasihan, hati yang mempunyai jiwa, hati yang mempunyai hati yang tulus, memikirkan anaknya, memikirkan keluarganya, supaya tidak akan jauh terpisah di halnya kepentingan anak-anaknya sendiri. Maka saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengenal hati Bapa kita. Di saat kita mengenal hati Bapa kita dalam sebagai di dalam dunia, mengenal hati Bapa kita dalam kerajaan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menghakimi segala sesuatu. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan bagaimana mengenal hati Bapa kita. Sebagai seorang bapa, saudara yang dikasih Tuhan, dia juga mempunyai perasaan dan juga mempunyai hati. Begitu juga seorang wanita, seorang ibu mempunyai hati, mempunyai perasaan. Mungkin juga seorang anak mempunyai perasaan, mempunyai hati. Semua manusia mempunyai perasaan, mempunyai hati, dan semua manusia mempunyai air mata yang meniti kalau melihat keluarganya tidak bahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini saya ingin menekankan saudara yang dikasih Tuhan, salah satu pekerjaan yang sangat jahat dalam kehidupan kita yang diberikan nama iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, ini dikatakan Lucifer. Iblis ini yang dapat menghancurkan kebahagiaan keluarga. Iblis ini yang dapat merosakkan hubungan ayah dan anak-anaknya, bukan istri. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Karena iblis ini tidak ingin melihat kebahagiaan di mana ada kebahagiaan keluarga itu semakin dekat kepada Tuhan. Ini kehancuran yang dialami dalam kehidupan kita sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan jika kita tidak dekat kepada hati Bapa kita. Lalu iblis itu mencekam, lalu iblis itu mengambil langkah untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan kebahagiaan keluarga. Ini pekerjaan iblis, saudara yang dikasih Tuhan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, maka sebab itulah pekerjaan iblis ini selalu memperhatikan. Bisa ada waktunya saat iblis ini membuat kebahagiaan itu baik, lama-lama dihancurkan lagi, baik lama-lama dihancurkan lagi, hancur baik, hancur. Itulah pekerjaan iblis, saudara yang dikasih. Tapi hati Bapa kita yang ada dalam kerajaan Allah, hati yang penuh kasih, hati yang penuh kebahagiaan, hati yang penuh senyuman yang sangat manis. Amin. Baik, buat bapak-bapak yang saya hormat dalam kasih Tuhan kita, yang saya hargai, sebenarnya buat bapak-bapak ini sudah dikasih Tuhan, mereka ini adalah menjadi satu barisan yang di hadapan buat keluarga, barisan yang terpilih buat Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi Bapa di dalam dunia ini. Maka itu bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kami percaya walaupun kami tidak mengetahui apa yang ada dalam hati seorang bapa bagi anak-anak dan istrinya, tapi Tuhan mengetahui hati seorang bapa yang akan menghargai keluarganya. Amin. Segala jeripaya seorang bapa yang memikul tanggung jawabnya, jeripaya untuk melangkah menjadi nafkah hidupnya, ya, dia banyak hal yang dialami seorang bapa. Sebab dari itulah saudara kasih Tuhan memberi sifat kepada Adam dan Hawa itu berbeda
Saudara kasih Tuhan. Sifat yang penyayang. Ibu juga sifat yang mengenal anak-anaknya sebagai dekat. Itu sifatnya saudara. Banyak sifatnya saudara kasih Tuhan. Sebab dengan itulah Tuhan tidak memberi semuanya sifat itu, sifat Allah itu kepada Adam atau sebagai seorang lelaki, dan Tuhan itu tidak akan juga memberi sifatnya sepenuhnya kepada Hawa, supaya keduanya akan juga seimbang saudara kasih Tuhan. Dan juga Tuhan tidak memberi sifat itu kepada semuanya manusia saudara kasih Tuhan, karena Tuhan tahu ciptaan dia lebih dari apa yang dia inginkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Amen. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Kita banyak ingin kita melihat, ya, apa yang saya katakan tadi. Salah satu pekerjaan ini sudah menghancurkan, merusakkan hubungan ayah dan anak, membawa anak tidak mempunyai teladan yang baik dari pikul seorang ayah itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Ada banyak perkara yang kita ingin belajar dari sifat seorang ayah. Ada banyak hal yang ingin kita ketahui dari sifat seorang bapak. Ada banyak hal yang ingin kita mengerti dari sifat pikulnya tanggung jawab seorang bapak di depan kita sebagai keluarga itu saudara kita. Pahit manis mereka yang sudah mengalami, tanggung jawab mereka sudah mengalami. Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, apakah engkau menghargai sifat atau menghargai pengorbanan seorang ayah berimanmu? Mungkin selama ini ayahmu menengkikanmu. Mungkin selama ini ayahmu tidak mempedulikanmu. Mungkin juga selama ini ayahmu seorang ayah yang pemarah, seorang ayah yang pemabuk, seorang ayah yang peduli. Saudara yang dikasih Tuhan dengan baik-baik. Banyak sikap seorang ayah. Ada sikap yang memberi penyesalan kepada keluarganya, yang menghancurkan, yang menyedihkan. Saudara dikasih Tuhan. Sifat ayah seperti ini yang tidak dapat membahagiakan kekeluargaannya, yang tidak dapat membangunkan kekeluargaannya, yang tidak dapat mendekatkan hubungannya kepada anaknya sendiri. Banyak halnya saudara dikasih Tuhan. Dengan ini kita tidak dapat mengenal hati Bapa kita yang di surga kepada Bapa yang di dunia ini saudara yang dikasih Tuhan. Sifat seorang ayah yang memperlakukan hal yang tidak sewajarnya menurut firman Allah adalah sikap yang pemarah, sikap yang pemabuk, sikap yang berzina. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak dapat meneladani buat anak-anak ataupun keluarga kita dalam keluarga Kristus. Bapak-bapak, baik-baik. Jangan kau berkata, jangan kita berkata, aku ini ayahmu, harus kau ikuti. Ada juga yang berkata, kalau ayahmu peminum, jangan ikuti peminum. Saudara apa yang dikasih Tuhan? Karena engkau seorang bapa, engkau ajar anakmu bagaimana seharusnya berbuat baik, bagaimana seharusnya jalan menuju kehidupan yang baik. Karena anakmu akan melihat tujuh ajar seorang bapa yang menjadikan satu barisan di depan buat keluarganya sendiri. Amin. Kalau seorang bapa itu berzina, berhenti itu berzina. Amin. Saudara akan dikasih itu. Kalau sikap seorang bapak yang membawa kesalahan buat keluarganya, mari bertobatlah dari sekarang, supaya tidak akan mengajar anak-anak kita, supaya kutukan itu tidak akan menghimpun dalam anak-anak itu. Saudara biarlah kutukan akan menjadi berkah buat keluarga kita yang dikasih Tuhan. Amen. Haleluya. Yang kedua halnya, saudara dikasih Tuhan, pikul seorang ayah. Di dalam hal ini, ayah memikul hal tanggung jawab buat kita. Apakah kita mengerti sifat mengenal hati
seorang bapak kita sebagai keluarga. Kata orang, gestur bagaimanapun kita sebagai pria atau lelaki, waktu bertemu dengan wanita di hari peninggalan, pasti suatu ketika titisan air mata juga akan terjatuh, akan mengalir suatu ketika. Itu sifat manusia. Maka itu hargailah pikir seorang ayah, seorang bapak itu yang mendidik kita, menjaga kita, yang memberi, yang berkorban untuk mencari dan hidup sebagai seorang bapak untuk istrinya, untuk anaknya. Dalam persekolahan kita ini bersekolah tinggi, saudara dikasih Tuhan. Lalu bapak kita yang mencari keuangan, mencari pembelanjaan persekolahan kita sebagai seorang anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu supaya usiamu lebih diharga. Kata firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, figur seorang ayah itu tanggung jawab yang besar. Jadi, bapak-bapak, engkau superhero kami. Katakan bersama-sama, di mana kau berada, anak-anak, istri. Katakan kepada bapakmu, katakan kepada suamimu, engkau superhero kami. Dialah barisan yang dahului menemui keluarga kita. Tapi ingat bapak-bapak, apa yang tidak baik yang kau lakukan selama ini mungkin mencekam kehidupan sebagai keluarga. Hari ini berhentilah untuk melakukannya. Yang tidak baik, lakukan yang menjalankan kehidupan sebagai seorang bapak atau suami. Amin. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin selama ini bapak kita memikirkan banyak hal. Bapak kita yang sangat mungkin juga selalu menyakitkan anak-anaknya. Bapak juga yang tidak mempedulikan apa yang dimaukan kepada istri dan juga anak-anak. Mari kita mengenal hati seorang bapak. Mungkin juga secara negatifnya bapak kita yang juga menjual nasib pengorbanan hidup seorang anak kepada sebagai pelaku. Banyak hal seperti ini saudara. Dan ampuni mereka, bapak-bapakmu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka sudah tinggal, mereka jauh dari Tuhan, mereka jauh dari hati bapak kita dalam kerjaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kunci dalam kebahagiaan untuk ayah. Ini dengan baik-baik untuk bapak-bapak. Kunci dalam kebahagiaan untuk sebagai seorang bapak adalah pertobatan itu harus terjadi. Kunci kebahagiaan kita. Jika selama ini bapak parkir, jika selama ini bapak berfoya-foya, jika selama ini bapak selalu mengejarkan kepentingan untuk menceritakan hidup kita dan tidak mempedulikan istri dan anaknya, ya, mari bapak-bapak kita bertobat. Ya. Jadi juga anak-anak, jika selama ini bapak kita tidak menghargai kita, ampuni mereka. Ya. Kita ingin mengenal hati bapak kita. Mereka juga mungkin mau diampuni. Mereka juga ingin menyesalkan perbuatan mereka. Ampuni mereka. Amin. Dalam Matius 7 ayat ke-11 berkata, milikilah perkenalan yang benar akan Tuhan. Ya. Perkenalan Bapa kita yang di dunia, bukan perkenalan Bapa kita yang di surga. Saudara-saudara Tuhan, mungkin Bapa kita yang di dunia ini punya kasih juga,
punya belas kasihan juga saudara-saudara Tuhan. Tetapi percayalah, untuk mengenal hati Bapa kita di dalam kerjaan Allah, dia lebih lagi mengenal hati seorang Bapa kita dia dalam dunia ini seorang kasih. Bapa yang di surga mempunyai belas kasihan yang penuh yang tidak berubah. Bapa yang di surga mempunyai belas kasihan yang cintanya tidak pernah berubah. Amen. Itu hati Bapa yang ada dalam kerjaan Allah. Mazmur 145 ayat yang ke-9 bunyinya demikian. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik. Nyanyian seperti nyanyian berkata, ya, Tuhan itu baik, teramat baik, sangat baik, sungguh-sungguh baik. Amin. Maka ini saudara dikasih Tuhan, ini hati Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya. Dia Allah yang mengerti, dia Allah yang peduli, dia Allah yang mengambil tahu dalam setiap langkah hidup seorang Bapa bagi keluarganya. Amin. Maka itu Bapak-bapak ingin mengenal kebahagiaan dalam keluarga yang bahagia, kenal hati Bapa kita dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak ingin kebahagiaan buat keluarga, istri-istri ingin kebahagiaan untuk keluarga, doa untuk Bapa di mana dia berada, ampunilah mereka. Di sama-sama kita bergandeng tangan untuk mempersatukan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, Tuhan itu baik dalam segala sesuatu. Firman Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan, percaya akan kebenaran Tuhan, karena Tuhan atau Bapa yang di surga itu adalah Bapa yang baik. Mengenal hati Bapa kita, yang mengerti akan perjalanan hidup kita, mengenal hati Bapa kita, supaya dia mengetahui apa alam persoalan hidup kita akan datang kepada Tuhan. Dia mengenal akan sesuatu persoalan hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, rahasia yang sangat besar untuk seorang Bapa, rahasia yang sangat besar untuk seorang pria dengan baik-baik adalah di dalam 1 Timotius 2 ayat ke-8. Saya ingin bacakan 1 Timotius 2 ayat ke-8. Dalam 1 Timotius 2 ayat ke-8 berbunyi demikian. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini kunci yang besar buat seorang Bapa, buat seorang pria. Suatu ketika nanti saudara anak-anak yang dikasih Tuhan, bagi kita sebagai anak, saudara yang dikasih Tuhan, kekuatan yang besar untuk menampung keluarga kita adalah doa seorang Bapa untuk keluarganya. Amin. Tidak bersikap kemarahan, tidak ada perselisihan di antara sama lain. Ya, ini rahasia seorang Bapa yang membawa kebahagiaan buat keluarganya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan dan anak-anak, istri yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin selama ini bertahun sudah kita bersama dengan Bapa kita, dia bersama dengan dia, doa untuk dia. Bapak-bapak, mungkin kau berjauh daripada keluargamu, istrimu dengan anakmu, kita bersama-sama dalam doa. Biar jauh tapi dekat dalam doa kita. Amen. Biar
Sebab itulah Tuhan ingin mengenal hati kita, ingin mengenal hati Bapa. Inilah yang saudara berkasih Tuhan. Doa itu yang besar, dia akan mendekatkan hati kita dengan hati anak dan juga istri. Sekalipun kita berjauh di antara satu sama lain. Saudara berkasih Tuhan, jangan biarkan kebahagiaan dipisahkan oleh kejahatan. Jangan biarkan kebahagiaan keluarga itu dipisahkan dengan kebohongan. Jangan biarkan kebahagiaan keluarga itu dipisahkan dengan caci maki. Jangan biarkan kebahagiaan keluarga itu dipisahkan dengan perzinahan. Jangan biarkan kekeluargaan itu, kebahagiaan keluarga itu dipisahkan dengan pemarah. Jangan biarkan kebahagiaan kekeluargaan itu dipisahkan dengan, apalagi saudara berkasih Tuhan, yang tidak mengampuni, yang tidak mengasihi, yang tidak memberi satu pengorbanan yang besar dalam keluarga. Saudara berkasih Tuhan, doa penuh dengan harapan, doa penuh dengan kasih, itu yang akan membawa pengenalan kita dengan hati Bapa kita yang di surga. Amen. Saudara berkasih Tuhan dan Bapak-bapak, kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangunlah dari tidurmu, bangkitkan imanmu, bawakan keluargamu, supaya hati Bapa ke surga yang akan mengenal lebih dalam lagi dalam keluarga kita untuk memimpin tanggung jawab kita di dalam keluarga Allah. Amen. Karena itu buat kita sebagai anak, buat kita sebagai bapa, buat kita sebagai ibu, kita satu dalam Tuhan. Amen. Katakan bersama-sama, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan. Maka itu buat jemaat Tuhan yang sekali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sayangilah keluarga seperti yang kau juga sayang dirimu sendiri. Buat bapak-bapak, hargailah istrimu, hargailah anakmu, seperti juga engkau menghargai dirimu sendiri. Buat anak-anak dan ibu-ibu, sayangilah bapak-bapak, sayangilah suamimu seperti engkau juga mengasihi dirimu sendiri. Maka ini cuma Tuhan yang sekasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan lebih mengenal hati kita sebagai manusia. Jawaban persoalan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus, dan Dia mengenal hati anaknya. Maka itu saya percaya di sebenar hari Bapa ini, rayakanlah hari kerogaan untuk kebahagiaan, bersujud di hadapan Tuhan. Bahagialah sampai Maranatha. Amen. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa yang penuh kasih, pengharapan kami hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pembicaraan Tuhan untuk kami pada hari ini, mengajar kami, mendidik kami, dan pengertian untuk kami bagaimana seharusnya kami mengenal bersama lain. Pagi hari ini Tuhan, saya berdoa bagi bapak-bapak yang berada dimanapun saat hari ini. Saya berdoa supaya mereka memiliki tubuh yang sehat yang datang dari Engkau Tuhan Yesus. Saya berdoa dimanapun mereka bekerja pada hari ini, beri mereka kekuatan, perlindungan. Saya berdoa supaya mereka juga memiliki hati seorang Bapa surgawi yang datang hidup dalam kehidupan hati mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa kebahagiaan, pimpinan yang belas kasihan besar dalam keluarga kami ya Tuhan, dalam keluarga setiap keluarga yang Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka Tuhan Yesus, hidup mereka supaya mereka berperangan dengan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan berfirman yang mengajar kami pada hari ini. Berkati kami keluarga agar kami menjadi keluarga Allah yang setia untuk pekerjaan Allah. Terima kasih Bapa.
ini doa kami buat pujian penyembah firman Tuhan yang kami dengar bersama. Biar kami berdoa memberikan kekuatan teguh iman kami dan kami percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati bapak-bapak kami, berkati ibu, berkati kami saudara, supaya kami saling mengasihi di dalam dosa yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Bapak. Untuk bapak-bapak semua, semoga bahagia, semangat sukses selalu, semangat kuat selalu, dan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus semoga diperpanjangkan umurmu sampai ke usia. Haleluya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu yang mendatang, jam yang sama, program yang berbeda. Bersama dengan saya, Pastor Nicholas. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Haleluya.